Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful dari Prodi PAI kelas 7B non reguler dengan mata kuliah yaitu PAI, dan di sini saya ingin memaparkan materi yang sudah disampaikan kemarin oleh dosen pengampu, yakni Bapak Fikri Farihin MPD, yaitu tentang materi mempelajari ilmu tajwid dan juga hukum ilmu tajwid. Jadi seperti itu. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Di sini ilmu tajwid itu ada dua, yaitu ada secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi di sini ilmu tajwid itu secara bahasa itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya adalah memperindah atau memperbagus. Memperbagus apa? Yaitu memperbagus atau memperindah suatu bacaan Al-Quran. Jadi kita itu harus ketika membaca Al-Quran harus menggunakan ilmu tajwid agar bacaannya tepat, benar, dan juga bagus, terutama indah. Nah, jadi seperti itu ya. Terus sedangkan secara istilah, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran, terutama huruf-huruf Al-Quran yang sesuai dengan mahraj dan juga tajwid, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang diajarkan bukan dari seseorang, bukan dari orang tua atau siapa, bukan. Jadi ilmu tajwid ini langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan di sini salah satu ulama ini ada, yaitu ulama ilmu Al-Quran, yang punya ilmu Al-Quran, yaitu yang bernama Imam Ibnu Jazari dalam nadomnya, yang artinya ketika membaca Al-Quran dengan tajwid maka wajib dan juga harus. Yang namanya harus kan berarti harus dilakukan. Yang namanya wajib itu ketika tidak dilakukan maka kita akan mendapatkan dosa, dan barang siapa tidak memperbaikinya maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengetahui, sudah mempelajari pembacaan ilmu tajwid, maka kita itu hukumnya wajib untuk mengamalkannya. Contohnya kita harus menerapkan ketika membaca Al-Quran terutamanya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya pertanyaannya, ada suatu pertanyaan, lebih dahulu manakah Al-Quran dan ilmu tajwid itu? Aslinya itu turunnya bersamaan. Akan tetapi Al-Quran itu turun terlebih dahulu. Setelah 100 tahun muncullah ilmu tajwid dan diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya yang mengajari Kanjeng Nabi itu bukan sesama makhluk hidup ataupun manusia, yaitu langsung malaikat Jibril yang mengajarinya. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu dengan membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Jadi ketika kita membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, nah itu hukumnya fardu ain. Nah, sedangkan ketika kita cuma mempelajari ilmu tajwid, nah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi seperti itu. Jadi artinya fardu ain ini pada intinya itu setiap orang itu wajib dan harus melakukannya. Itu kalau fardu ain. Dan kalau fardu kifayah, ketika ada salah satu orang mengerjakannya maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi seperti itu. Jadi ketika tidak mau mengerjakan, kan sudah ada yang mengerjakan, maka itu tidak itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Jadi seperti itu. Nah, ini berada di dalil warod, itu dalil Quran tartila. Jadi seperti itu. Terus di sini ada beberapa manfaat mempelajari ilmu tajwid. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu ada manfaatnya juga bagi kita, terutama bagi umat Islam. Yang pertama yaitu menjaga
kemurnian bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itu murni. Yang dikatakan murni ini bacaannya itu tidak ada yang berubah. Bacaan itu tetap dari zamannya Kanjeng Nabi sampai sekarang. Jadi seperti itu. Yang kedua, menghindari kesalahan bacaan. Jadi mutajwid ini bisa menghindari ketika kita menghindari suatu kesalahan dalam baca Al-Quran. Terus yang ketiga yaitu menambah keindahan dan kekhusyuan. Jadi ketika kita mengaji menggunakan tajwid, maka bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi lebih indah daripada cuma sekedar membaca. Jadi seperti itu. Terus untuk yang keempat yaitu bekal bagi penghafal Al-Quran. Terus untuk yang kelima yaitu bentuk penghormatan kepada kalamullah. Itu untuk yang kelima. Dan yang terakhir, mendapat pahala yang berlipat gandakan. Jadi seperti itu. Jadi ilmu tajwid ini pada intinya adalah membaca bacaan Al-Quran agar benar. Dan yang kedua, melatih lidah dan hati. Dan yang ketiga itu dengan ilmu tajwid menjaga bacaan dan juga pahala yang kita dapat itu agar lebih baik. Jadi mungkin cukup itu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.